aktivitas kita satu hari ini, terlebih dahulu kita bersekutu dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga yang telah memberikan anugerah-Mu berupa kekuatan baru bagi kami di pagi hari ini. Sungguh tak terhingga berkat-Mu bagi kami ya Tuhan. Engkau telah menyapa kami dan memberi kami hati yang gembira. Berbicaralah Tuhan kepada kami, sebab kami telah siap mendengarkan firman. Amin. Firman Tuhan bagi kita Selasa 14 Maret 2023. Tertulis dalam kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-9. Kolose pasal 3 ayat yang ke-9 demikian bunyinya. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Saudara yang dikasihi Kristus, dosa kita telah dihapus dan kita telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Sebagai orang yang diselamatkan, tentu ada sukacita dan kegerangan dalam hidup kita. Sebab apa yang kita peroleh, keselamatan yang kita peroleh adalah anugerah dari Tuhan dan bukan hasil usaha kita. Hal inilah yang sudah tampak dalam kehidupan orang-orang Kristen di jemaat Kolose. Hidup mereka sudah hidup sebagaimana mereka orang-orang yang beriman. Namun dalam perjalanan hidup mereka begitu banyak menghadapi tantangan, termasuk dalam teks kita saat ini. Pengajar-pengajar sesat yang membawa mereka semakin jauh dari Tuhan. Godaan dan tantangan begitu deras menghadapi umat Tuhan, dan itulah sebabnya umat Tuhan diingatkan supaya tetap bertahan dengan iman dan cara hidup mereka, yaitu cara hidup tidak berdusta. Sebab berdusta dan mereka menjaga kelakuan sebagai umat Tuhan, mereka mempertanggungjawabkan yang mereka terima, yaitu hidup baru. Berdusta adalah tindakan yang tidak mengakui kebenaran yang dari Tuhan dan lebih menekankan tindakan pikiran dan logika manusia. Itulah sebabnya jika seseorang telah berdusta, maka akan muncul dusta-dusta lain. Atau dengan kata lain, dusta akan ditutupi dengan dusta. Padahal dusta merupakan kelakuan orang-orang yang masih hidup sebelum menerima hidup baru. Saudara yang dikasihi Kristus, lewat firman Tuhan saat ini ada 3 yang mau ditekankan. Yang pertama, kita diingatkan bahwa orang-orang yang sudah ditebus Yesus Kristus adalah umat yang memperoleh hidup baru dan manusia baru. Tentu dengan status tersebut, maka pola hidup akan berbeda dengan orang-orang yang masih hidup dalam kehidupan lama. Pola hidup yang telah diberikan kepadanya lewat hidup baru adalah yang memperlihatkan tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan
anugerah Tuhan dengan perbuatan-perbuatan dan perlakuan yang baik. Yang kedua, sebagai umat yang telah menerima hidup baru, bukan berarti dia tidak akan menghadapi tantangan. Tetapi umat Tuhan yang telah menerima hidup baru, menerima tantangan dan hidup dalam tantangan, akan berbeda hidupnya dengan pola hidup yang tidak memperoleh hidup baru. Umat yang telah hidup baru akan berbeda pola hidupnya menghadapi berbagai tantangan. Yang ketiga, umat yang telah menerima hidup baru, hidupnya bukan eksklusif, tapi harus lebih terbuka. Artinya dalam kehidupannya sehari-hari, dia harus terbuka kepada siapa saja. Dia tidak memilih-milih siapa yang menjadi bahagian dari dia. Dia tidak primordialisme, margaisme, sukuisme. Dan dia tidak mempersoalkan dalam kehidupannya agama apa dia, atau bagaimana status ekonominya dan status pendidikannya. Orang-orang yang telah hidup dalam hidup baru tidak hanya berteman dengan orang-orang yang telah menerima hidup baru. Orang-orang atau umat Kristen yang telah menerima hidup baru harus mempertanggungjawabkan anugerah Tuhan yang datang pada dia dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami, sekaligus juga menguatkan kami agar senantiasa mempertanggungjawabkan keselamatan yang telah merubah hidup kami menjadi hidup baru. Ajarlah dan kuatkan kami untuk memahami bahwa kami telah menerima hidup baru berupa keselamatan. Oleh karena itu hidup kami hendaklah menjadi hidup yang berbuat baik dan bertanggung jawab. Tuhan yang Maha Kuasa, lindungilah kami semua dalam melakukan setiap kegiatan kami. Berkatilah seluruh anak-anak kami dimanapun mereka berada. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan mereka yang seturut dengan kehendak-Mu. Jauhkanlah dari kami semua segala tantangan, segala penyakit, mara bahaya, dan pakailah hidup kami menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami dan kepada siapapun kami bertemu, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Sembuhkanlah jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, hiburkanlah yang berduka, kuatkanlah yang bergumul, dan teguhkanlah iman kami dalam menjalani kehidupan yang telah Tuhan karuniakan bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Berilah hidupmu menjadi pelayan dalam kasih Tuhan bagi sesamamu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.